Selamat pagi teman-teman. Kita sudah di pertemuan ketiga di psikologi kepribadian 1 dan saya akan bahas yang pertama kali itu adalah tentang beberapa topik yang kemarin belum sempat terbahas di pertemuan kedua ya, yaitu tentang beberapa paradigma psikologi kepribadian. Apa sih paradigma yang ada gitu ya. Yang pertama kita akan bahas itu paradigma psikoanalisis, yaitu paradigma yang pertama kali yang ada di psikologi gitu ya. Nah, dalam paradigma ini saya rasa kalian masih ingat ya, ini ada di sejarah dan aliran bahwa tentang psikoanalisis tokoh yang mengembangkannya adalah Sigmund Freud. Nah, dalam paradigma psikoanalisis ini memandang manusia itu sebagai bagian dari dunia binatang dan bagian dari sistem energi, sehingga dalam paradigma ini manusia itu dianggap berperilaku itu karena untuk mengelola energinya. Jadi jauh lebih pada bagaimana mendapatkan energi dan bagaimana mengurangi energi. Jadi lebih seperti itu. Nah, energi yang dimaksud ini seperti dorongan biologis gitu ya. Nah, struktur kepribadian kalau dalam psikoanalisis ini yang paling sering dibahas adalah dari teori dari Sigmund Freud, yaitu ada id, ego, dan superego, di mana tingkah laku menurut Freud itu tidak lain merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya bahwa antara id, ego, dan superego ini ada konflik yang terjadi yang membuat kepribadian seseorang. Nah, kenapa manusia berperilaku seperti itu? Karena ada konflik antara id, ego, dan superego. Nah, ini adalah pandangan utama dari psikoanalisis. Kemudian tokoh lainnya selain Sigmund Freud itu ada Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Anna Freud. Anna Freud ini anaknya dari Sigmund Freud, Karen Horney, Erich Fromm, dan Sullivan. Nah, sebenarnya psikoanalisis ini yang paling utama itu punyanya Sigmund Freud. Kemudian berkembangnya itu karena ada ketidaksetujuan dengan teori Sigmund Freud. Lalu muncullah neo-psikoanalisis, ya itu dari tokohnya yang ada itu ya Jung, Adler, Anna Freud, dan sebagainya itu. Nah, karena berkembang luas masyarakat itu menganggap bahwa gangguan tingkah laku itu sebagai penyakit, sehingga psikoanalisis ini banyak memiliki latar belakang medis. Ingat ya, psikoanalisis ini kan muncul dahulu pertama kali di mana konsep tentang gangguan jiwa itu seperti penyakit. Nah, di paradigma psikoanalisis ini menempatkan diri sebagai terapis dan teknik katarsis, dan asosiasi bebas adalah teknik yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan tingkah laku tersebut. Nah, konsep dasar lainnya yaitu bahwa tingkah laku manusia itu merupakan fungsi dari pengalaman masa lalunya. Jadi psikoanalisis ini sangat menekankan pengalaman masa lalu. Sehingga apapun yang terjadi, apapun perilaku yang muncul saat ini, itu adalah hasil dari pengalaman masa lalu. Hasil dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah psikoanalisis. Nah, apa itu katarsis, apa itu asosiasi bebas, itu nanti akan kita bahas. Kalian boleh cari-cari di Google apa sih katarsis, apa sih asosiasi bebas ya. Nah, kemudian lanjut ke paradigma traits. Ini adalah paradigma yang menganggap bahwa manusia itu sebenarnya memiliki berbagai potensi yang sama ketika dilahirkan, namun dengan tingkat kualitas yang berbeda. Ketika potensi itu aktual dalam kepribadian, maka tampak bahwa tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama. Traits membuat kategori menempatkan orang dalam tipe-tipe tertentu, memilih unsur pembeda yang fungsional dan mengabaikan unsur pembeda yang tidak perlu. Maksudnya seperti ini. Jadi setiap manusia ini memiliki, kita pakai teorinya Abraham Maslow, saya rasa kalian sudah tahu itu ya. Setiap manusia memiliki motivasi yang sama.
cuma tingkatannya yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dari paradigma traits, bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensi yang sama, namun kualitasnya berbeda. Nah, paradigma traits ini lebih banyak berguna pada berbagai bidang. Dengan menggunakan paradigma traits ini, kita bisa meramalkan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu, memilih atau menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Karena kita sudah tahu bahwa sebenarnya dia memiliki potensi ini, cocoknya seperti ini, kepribadiannya seperti ini. Nah, akan jauh lebih mudah untuk menyesuaikan dengan pekerjaannya. Itu paradigma traits. Nah, kita lanjut ke paradigma kognitif. Kalau psikoanalisis lebih fokus pada pengalaman masa lalu, kemudian konflik dalam struktur kepribadian, sedangkan kalau traits lebih fokus pada karakteristik uniknya, sedangkan kalau kognitif ini lebih fokus pada pikiran dan keyakinan. Jadi ingatan, pikiran, dan keyakinan ini yang mempengaruhi tingkah laku. Tokohnya siapa saja, ada Lewin, ada Kelly, ada Roger, ada Bandura, ada Michelle dan Bandura. Nah, ketika mengatasi masalah, penekanannya bukan hanya pada ada masalah dengan pikiran Anda, tetapi juga berusaha mengungkapkan bahwa cara pandang seseorang mencerminkan bagaimana dunia itu bergerak dan otaknya bekerja. Jadi kalau kita bilang, kenapa orang itu bertingkah laku seperti itu? Ya karena memang pikirannya seperti itu. Jadi kalau mau mengubah tingkah laku seseorang, yang diubah apanya dulu? Kalau dari paradigma kognitif, yang diubah adalah pola pikirnya. Nah, beda dari psikoanalisa. Kalau tingkah laku seseorang itu muncul karena hasil dari pengalaman masa lalu. Jadi kalau dalam paradigma psikoanalisa, yang diperbaiki itu adalah emosi di pengalaman masa lalunya. Jadi harus flashback dulu. Namun kalau kognitif ini fokusnya pada pola pikirnya. Jadi yang diubah adalah pola pikirnya. Ya, terapi kognitif yang digunakan itu berfungsi untuk mengubah keberadaan di dunianya, mendorong orang untuk berpikir baik tentang dirinya, dan mendorong memilih lingkungan yang tepat untuk dirinya. Karena balik lagi, kognitif ya, pikiran yang jauh lebih dominan. Nah, kita lanjut ke paradigma behaviorisme. Paradigma behaviorisme ini erat hubungannya dengan pengkondisian. Manusia dipandang sebagai mesin, di mana kalau ada hadiah pasti akan menghasilkan perilaku tertentu. Kalau ada hukuman berarti ada hasil tertentu. Nah, ini adalah paradigma behaviorisme. Erat kaitannya dengan teori belajar. Nanti kalian akan membahas tersendiri tentang psikologi belajar ya. Faktor pendorong agar orang mau berubah tingkah lakunya adalah penguatan, reinforcement, atau kita sering sebut reward gitu ya. Dan cara merubahnya, kalau dalam paradigma behaviorisme itu adalah modifikasi perilaku. Bagaimana kita memodif perilaku kita, mengubah perilaku kita, entah meningkatkan atau mengurangi perilakunya. Oke, nah di paradigma humanistik atau humanistik eksistensial ini diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi di bawah kepemimpinan Abraham Maslow. Kalau Maslow tadi sempat juga di traits, tapi dia sebenarnya tokoh utama dalam humanistik eksistensialis. Nah, kalau menurut eksistensialisme ya, sebenarnya kita itu, manusia itu harus menyadari penuh keberadaannya di dunia. Kenapa dia berada di dunia? Apa sih tanggung jawabnya? Apa sih tujuannya dia berada di dunia? Jadi paradigma humanistik eksistensialis ini jauh lebih memandang manusia bahwa manusia itu bertingkah laku karena ada tujuan di dunia. Oke. Manusia harus menyadari bahwa dia ini, individu ini, manusia ini memiliki kebebasan untuk bertindak, untuk menentukan sendiri nasibnya, untuk bertanggung jawab atas pilihannya, karena dia sadar, karena dia tahu tentang keberadaannya. Beda dengan psikoanalisis bahwa manusia itu sudah terbentuk karena pengalaman masa lalu. Sedangkan kalau di behaviorisme,
manusia itu terbentuk karena lingkungan, karena ada penguat, ada reinforcement tadi. Nah, sedangkan di humanistik eksistensialis ini memandang manusia sebenarnya apapun tingkah laku yang dilakukan itu bukan karena masa lalu, bukan karena lingkungan, tapi karena dirinya sendiri. Karena manusia itu pada dasarnya bebas untuk memilih tindakan. Jadi kalau ada yang bilang, ya saya begini karena saya terbentuk seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan paradigma humanistik nggak bisa, ya. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan itu kita sadar. Kita sadar kita melakukan itu dan kita memiliki kebebasan untuk menolaknya sebenarnya. Jadi bukan karena pasrah dengan lingkungan, enggak, karena kita bisa menentukan di nasib kita sendiri gitu. Oke, itu sekilas tentang paradigma. Nanti akan dibahas satu persatu, contoh-contoh teorinya dibagi menjadi di mata kuliah ini dan di mata kuliah psikologi kepribadian 2. Nah, kita masuk di topik di pertemuan ketiga, yaitu penelitian-penelitian dalam psikologi kepribadian. Ini tidak begitu banyak, hanya sekilas saja ya. Coba kalian jawab pertanyaan ini saja dalam hati, disuarakan juga boleh. Menurut kalian cara apa saja yang dapat dilakukan dalam mengungkap kepribadian seseorang? Menurut kalian pribadi, menurut keseharian kalian, bagaimana cara mengungkap kepribadian kamu sendiri? Kemudian, sebutkan cara-cara yang pernah kalian lakukan atau orang lain dalam mengungkap kepribadianmu. Jadi misalnya kamu menyadari kepribadianmu itu caranya gimana? Atau orang lain melihat kepribadianmu itu seperti apa? Coba di flashback, coba diingat-ingat gimana sih? Ya. Oke. Nah, ada berbagai macam penelitian-penelitian untuk pengembangan psikologi kepribadian yang mengarah pada bagaimana sih kita mengungkap kepribadian seseorang, ya. Ada berbagai macam, ada studi kasus, studi hubungan, dan studi eksperimen, ya. Ini adalah judul-judul dalam contoh judul-judul dalam mengungkap kepribadian, ya. Judul-judul penelitian, ada dinamika kepribadian perempuan biseksual. Ini adalah studi kasus pada seorang perempuan biseksual yang mengalami pelecehan seksual. Begitu juga ada aplikasi tes kepribadian untuk penempatan karyawan menggunakan salah satu alat tes kepribadian. Begitu seterusnya. Nah, kalau ini studi hubungan, kemudian ini studi eksperimen. Oke. Nah, kita bagaimana tahu valid atau reliabelnya penelitian kepribadian? Kita lihat dari kualitas penelitiannya, ya. Kita lihat dari alat ukurnya. Apakah alat ukurnya itu terpercaya atau tidak? Istilah valid reliable ini adalah terpercaya, bisa diakui. Mudahnya seperti itu, ya. Bisa dipercaya nggak? Bisa diakui nggak? Nah, kalau alat ukurnya, ya. Alat ukurnya, alat tesnya yang digunakan itu bisa dipercaya dan bisa diakui, nah berarti kualitas penelitiannya juga bagus. Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat itu mengukur apa yang harus diukur. Misalnya mengukur berat badan, ya pakai timbangan berat, timbangan manusia, jangan pakai timbangannya tepung, ya. Kalau mau mengukur tinggi, ya pakai alat ukur tinggi badan, bukan pakai penggaris. Nah, ini disebut valid, ya. Jadi mengukur menggunakan alat ukur yang tepat. Kemudian reliable, kalau reliable ini adalah alat ukurnya ini konsisten, bisa dipakai nggak berulang-ulang untuk orang lain. Misalnya tadi timbangan berat badan, itu universal, bisa digunakan oleh orang lain. Nah, itu disebut reliable, bisa diakui untuk orang lain. Nah, penelitian-penelitian terkait isu-isu perilaku dalam pendidikan, klinis, dan industri. Nah, kalau yang pendidikan kurang lebih topiknya seperti ini. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh psikologi kepribadian ini juga melakukan penelitian-penelitian, ya. Nanti kalau kamu ketemu di behaviorisme, mereka banyak melakukan penelitian eksperimen. Termasuk seperti ini.
efektivitas expressive writing therapy dalam menurunkan tingkat stres pada remaja dengan albino ditinjau dari tipe kepribadian introvert dan extrovert. Nah, ini ada uji coba untuk terapi tertentu untuk melihat apakah benar kepribadian seperti ini cocok menggunakan terapi ini. Gitu. Oke, nah selesai. Cuma itu saja sih sebenarnya. Makanya saya tadi bilang ini sederhana, singkat. Namun kalau ada pertanyaan, ini sebenarnya tentang penelitian ini hanya tentang gambaran bahwa oke, kalau mau neliti kepribadian ternyata bisa. Nah, ini contoh-contoh judul-judul dalam penelitian tentang kepribadian. Oke, kalau ada pertanyaan tuliskan di forum diskusi. Itu saja. Nanti kerjakan tugasnya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.